Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial program R. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi analisis butir soal. Saya mencoba mengembangkan suatu aplikasi analisis butir soal berbasis web dengan menggunakan program R Studio dengan PKJAX dari RShiny. Nah, di layar ini merupakan program RStudio, di mana kita menuliskan sintaks untuk aplikasi yang ingin dibuat. Ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama ada library Shiny, kemudian Shiny Themes, LTM, DT, dan Data Table. Setelah kita menuliskan sintaksnya, kita klik Run Aplikasi. Sini kita klik Run Aplikasi. Berhubung saya sudah mengklik Run Aplikasi, berikut ini tampilan dari aplikasi analisis butir soal yang sudah dibuat. Aplikasi ini masih dalam tahap proses pengembangan. Belum secara fix aplikasinya. Di aplikasi ini ada beberapa tampilan menu. Yang pertama input data, kemudian output data, model parameter, kemudian plot IRT, plot item, dan fungsi informasi tes. Nah, di input file ini, input data, kita akan mengupload file. Nah, di aplikasi ini yang dapat di-upload filenya ada dua. Yang pertama di file di Excel berekstensi CSV, kemudian yang kedua file Notepad atau berekstensi dengan TXT. Nah, di tutorial kali ini kita akan mencoba mengupload file dengan file Notepad atau TXT. Contoh filenya adalah file Notepad, yaitu contoh data 1. Nah, di contoh data 1 ini ada beberapa item. Yang pertama item 1, item 2, item 3 sampai dengan item 10. Nah, di item 1 sampai item 10 ini ada angka 1 dan ada angka 0. Ini merupakan hasil dari soal pilihan ganda. Jadi kita menganalisis soal pilihan ganda, di mana ketika jawaban benar itu diberi angka 1, kemudian ketika jawabannya salah itu diberi angka 0. Kita kembali ke aplikasi, kemudian kita klik browse untuk mengambil data file contoh data 1. Ini filenya dalam bentuk Notepad atau TXT. Nah, sini kita klik contoh data 1, kemudian kita klik open. Nah, filenya sudah terupload, contoh data 1. Nah, upload komplit. Kemudian kita mengecek di output data. Nah, di output data sudah muncul item 1 sampai dengan item 10. Karena datanya ini masih tidak berjarak, kita kembali ke input data, kemudian kita klik tab, kemudian kita kembali ke output data, hingga nanti filenya. Nah, filenya sudah
berjarak. Nah, filenya sudah berjarak. Setelah itu kita klik di model parameter. Nah, di model parameter ini ada 3 bagian, ada model 1 parameter, 2 parameter, dan 3 parameter. Di model 1 parameter ini, kita ingin mengetahui karakteristik dari butir soal itu berdasarkan tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan atau difficulty. Jadi yang dicek di sini hanyalah tingkat kesukaran. Kemudian di model 2PL, 2 parameter, ada 2 karakteristik yang mau dilihat, yakni difficulty tingkat kesulitan, diskriminan, dan daya beda. Kemudian di model 3 parameter, ada 3 karakteristik yang mau dilihat, yakni tingkat kesukaran, tingkat kesulitan, daya beda, dan faktor tebakan atau effective signature. Kemudian kita klik plot PRT. Plot ini merupakan visualisasi atau grafik secara keseluruhan. Ada plot 1PL, 2PL, dan 3PL. Jadi di plot 1PL ini akan menampilkan grafik secara keseluruhan. Nah, ini sudah muncul ya, grafiknya item 1 sampai dengan item 10. Kemudian kita klik plot 2PL. Plot 2PL juga akan memunculkan grafik secara keseluruhan item 1 sampai dengan item 10. Nah, ini juga sudah menampilkan plot 2PL. Kemudian plot item. Plot item ini akan memunculkan visualisasi atau grafik per item. Item 1 sampai dengan item 10. Nah, ini sudah muncul item 1. Kemudian kita mengecek di item 2, akan memunculkan juga grafik. Nah, ini item 2. Begitupun dengan item 3 akan memunculkan grafik. Nah, ini di item 3. Kemudian kita ke fungsi informasi tes. Nah, fungsi informasi tes ini tujuannya adalah untuk mengetahui tes ini cocok digunakan kepada kemampuan peserta tes dengan kemampuan sedang, rendah, atau tinggi. Nah, ini muncul grafiknya. Fungsi informasi tes di 1PL. Kemudian untuk fungsi informasi tes di 2PL akan memunculkan grafiknya. Nah, ini ya, sudah muncul grafik dari fungsi informasi tes di 2PL. Kemudian di 3PL, ini belum memunculkan grafik fungsi informasi tes karena memang belum dituliskan atau belum menuliskan sintaks di program RStudio, sehingga tidak memunculkan grafik dari fungsi informasi tes di 3PL. Nah, cukup sampai di sini untuk tutorial bagaimana cara menginput data di aplikasi analisis butir soal berbasis web. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.